Seperti biasa, ia selalu bangun terlebih dahulu dari Haidar. Setelah membersihkan wajah, ia bermaksud menuju ke dapur. Hampir memesan makanan di restoran langganannya. Tentu untuk mengelabuhi Haidar. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki. Aurel berpapasan dengan Layam yang baru saja keluar dari kamar. Layam yang sudah mengenakan pakaian olahraga, lengkap dengan sepatu larinya. "Kamu mau kemana, Layam?" tanya Aurel. "Ke mall, Nyonya." "Hah? Pagi-pagi gini? Emang mallnya udah buka?" Aurel menanggapi jawaban Layam dengan serius. "Hehehe, gitu aja percaya. Ya mau jogging lah, Nyonya." "Oh, kirain beneran ke mall. Kamu kalau jogging bisanya lari kemana aja?" tanya Aurel sambil mengikuti langkah Layam menuju ke dapur. Laki-laki itu berniat mengisi botol minumannya dengan air mineral. "Cuma di sekitaran sini aja kok, Nyonya. Paling di taman sana." "Oh, ramai nggak sih?" "Lumayan. Kalau habis olahraga gitu, kamu capek-capek nggak?" "Enggak. Justru karena saya udah terbiasa olahraga. Misal nggak olahraga badan jadi pegal-pegal." Aurel mengangguk-anggukkan kepalanya. "Asing nggak sih jogging pagi-pagi gini?" Aurel tak henti-hentinya melemparkan pertanyaan. Sebetulnya ia memiliki maksud terselubung. "Asik. Kalau aku udah jarang lari pagi. Apalagi setelah menikah, kayaknya belum pernah." "Nggak boleh gitu, Nyonya. Kalau bisa Nyonya harus sempatkan berolahraga." "Harusnya gitu, sih." "Ya sudah, Nyonya. Saya berangkat dulu ya." Pamit Layam. Ia hampir melangkah pergi. "Kalau jogging gitu, kamu biasanya lari cepat atau santai?" Aurel malah kembali melemparkan pertanyaan. "Santai, Nyonya. Kamu biasanya jogging berapa jam?" "Paling 2 jam." "Oh, udah ya, Nyonya." Layam kembali hampir melangkah pergi. "Aku ikut boleh?" celetuk Aurel. Akhirnya ia mengungkapkan maksud pertanyaan-pertanyaannya sedari tadi. Langkah Layam pun langsung terhenti. "Bilang kayak dari tadi." Lirih Layam tanpa terdengar oleh Aurel. "Nyonya pengen jogging juga?" Layam menengok ke arah Aurel. "Iya, aku pengen sehat. Bukan karena pengen ikut kamu loh." Layam mengulum senyum mendengar jawaban Aurel. Karena ia tahu pasti Aurel sedang sedikit gengsi meminta hal tersebut. "Kenapa kamu senyum? Beneran, aku bukannya pengen ikut kamu. Jadi kamu gak usah ger." "Iya, Nyonya. Buruan, ganti pakaian dulu. Pakai sepatu." titah Layam. "Tapi tungguin aku loh." "Iya." Aurel segera berlari menuju ke kamarnya. Ia begitu bersemangat. Karena jogging dengan seseorang seperti ini adalah pengalaman pertamanya. Sebelum-sebelumnya Haidar tak pernah mengajaknya begini. Setelah selesai berganti pakaian dengan baju olahraga, Aurel kembali ke hadapan Layam. "Yuk, berangkat," ajaknya. Mereka berdua pun segera keluar dari apartemen. Huh. Nafas Aurel terengah-engah. Ia benar-benar capek setelah lari kurang lebih 5 kali mengelilingi taman. "Layam, istirahat dulu, yuk. Aku capek banget," pinta Aurel. Ia sambil berdiri, sedikit berjongkok, dan memegangi lututnya. "Oke, kita istirahat di sana aja ya, Nyonya." Layam menunjuk sebuah bangku taman yang juga berada di kawasan taman. Mereka menuju ke bangku tersebut. Duduk saling bersebelahan sambil melihat orang-orang yang tengah jogging seperti mereka. "Nih, Nyonya, minum dulu." Layam menyodorkan botol air mineral yang tadi dibawanya dari rumah. Aurel menerimanya dan langsung meneguknya. "Hah, segarnya." Aurel begitu menikmati air mineral tersebut. Layam mengambil botol air mineral itu dari tangan Aurel. Kemudian, ia juga meminumnya.
Loh, Layem, botolnya kan bekas bibir aku. Emangnya kamu nggak jijik? Enggak. Kan, kita udah beberapa kali ciuman, ngapain masih jijik segala? Oral tertegun mendengar jawaban Layem. BTW, kamu rutin ya olahraga kayak gini? Oral mengalihkan pembicaraan. Iya, hampir tiap hari, Nyonya. Pantas, badan kamu bagus. Kok, Nyonya tahu kalau badan saya bagus? Oh, iya lupa. Nyonya kan pernah ngintipin saya pas ganti baju. Siapa yang ngintipin kamu, woi? Aku kan udah bilang, waktu itu aku lagi nyariin tikus di kamar kamu. Iya, percaya. Layem tinggal mengiyakan. Oh ya, Nyonya pengen lihat lagi nggak? Lihat apa? Badan saya yang bagus. Mana? Layem langsung menunjukkan lengannya yang berotot dengan berpose ala-ala binaragawan. Oh ya, gede. Oral refleks menyentuh otot tersebut. Keras kan? Keras. Tak liatin juga yang ini. Kali ini Layem membuka t-shirtnya yang di bagian perut. Rupanya ia berniat menunjukkan bagian perutnya yang six-pack. Wah, kotak-kotak kayak roti sobek. Oral sangat terkagum-kagum. Sentuh aja, Nyonya. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oral mulai mengulurkan tangannya. Lalu ia benar-benar menyentuh perut Layem yang indah dengan telapak tangannya. Oral semakin terkagum. Dan ia sama sekali tak jijik padahal perut tersebut sedang basah oleh keringat. Malahan Oral begitu menikmati permukaan yang bergelombang tersebut. Ah! Samar-samar terdengar suara sahan dari bibir Layem. Kamu kenapa? Oral ikut mendengarnya. Sentuhan tangan Nyonya lembut. Bikin saya. Layem tak meneruskan kalimatnya. Bikin kamu kenapa? Itu. Layem menunjuk benda keramatnya yang rupanya sedang berdiri di balik celana olahraganya. Kedua mata Oral langsung membulat. Dan ia cepat-cepat menjauhkan tangannya dari perut Layem. Ia tak lagi menyentuh perut sempurna tersebut. Dasar sum! Rutuknya pelan. Teng, teng, teng. Terdengar suara gerobak bubur ayam lewat. Suara yang seketika membuyarkan suasana aneh yang baru saja. Pak Bubur! Panggil Oral dengan suara lantang. Ngapain Nyonya manggil Kang Bubur ayam segala? Layem heran. Aku mau beli bubur ayam. Lapar. PHT. Hahaha. Layem tertawa. Kenapa? Soalnya Nyonya lucu. Masak habis olahraga langsung makan. Lemaknya nggak jadi terbakar lah. Biarin. Soalnya aku lapar. Kamu mau juga nggak? Enggak, Nyonya. Nyonya aja yang beli. Tolak Layem. Pedagang bubur ayam keliling mendekat ke arah Oral. Meninggalkan gerobaknya di kejauhan. Ada apa, Neng? Tanya si penjual bubur ayam. Saya beli bubur ayamnya 1, Pak. Jangan pedas. Baik, Neng. Si penjual langsung membuatkan pesanan Oral. Setelah jadi, Oral pun menikmatinya. Bubur ayamnya enak. Gumam Oral. Kalau enak, tambah lagi aja, Nyonya. Enggak. Nanti aku gemuk. PHT, takut gemuk juga ternyata. Layem menahan tawa. Nyonya! Panggilnya. Ya? Ada cemong tuh di dekat bibir Nyonya. Masak? Iya. Di sebelah mana? Oral langsung meraba-raba bibirnya. Itu, di bagian bawah. Di sini? Bukan. Di sini? Bukaan. Kamu hilangin aja, Gih. Titah Oral. Mendengar perintah tersebut, bukannya langsung melakukannya, Layem malah tampak celingukan. Melihat ke kanan dan ke kiri. Melihat suasana di sekitarnya. Setelah dirasa sepi,
Tak ada orang yang tengah melihat ke arahnya, tiba-tiba Layem. Serap. Ia membersihkan cemong Oral dengan bibirnya. Ia jadi terlihat seolah mencium bibir indah tersebut. Hah! Oral terkejut. Untuk beberapa detik ia tak bisa berkata-kata. Kak, kamu ngapain? Dan akhirnya ia pun bisa bersuara. Bersihin cemongnya Nyonya. Ngapain pakai bibir? Kalau kayak gitu kan kamu sama aja nyium aku. Saya cium pun juga nggak apa-apa, kan? Toh, kita juga udah beberapa kali melakukannya. Tapi barusan kalau dilihat orang gimana? Biarin aja. Kan, saya juga suami Nyonya. Hah? Suami? Oral tertegun dengan kalimat Layem. Iya. Kan, kata Pak Haidar, Nyonya sama aja punya 2 suami. Pak Haidar, juga saya. Wajah Oral tiba-tiba memerah dan terasa panas. Asli, dia bingung harus menanggapi ucapan Layem seperti apa. Maka akhirnya, kita udahan, yuk, kita pulang. Ajak Oral. Ia berusaha lari dari pembicaraan tersebut. Ya sudah, ayo Nyonya. Layem setuju. Mereka berdua pun beranjak. Berjalan beriringan menuju ke jalan menuju apartemen tempat tinggal mereka. Rel! Panggil lantang Haidar sambil keluar dari kamar. Ia tengah mencari keberadaan sang istri. Ia yang usai dari bangun tidur lalu bersiap-siap berangkat kerja, dan tak mendapati keberadaan Oral, ia jadi kebingungan. Haidar mencari di dapur, juga di seluruh ruangan di apartemen ini. Tetapi nihil, Oral sama sekali tak ada. Dia kemana? Sih, tumben pagi-pagi nggak ada di rumah. Gumam Haidar. Kali ini Haidar menuju ke kamar tamu. Kamar yang ditempati oleh Layem selama beberapa bulan ini. Tok, tok, tok. Ia mengetuk pintu kamar tersebut. Layem. Panggilnya. Kamu tahu nggak Oral kemana? Lantangnya. Tapi Layem tak menimpalinya. Maka terpaksa Haidar pun membuka pintu di hadapannya. Rupanya kosong, Layem tak ada di dalam. Layem kok juga nggak ada? Haidar makin kebingungan. Hahaha. Terdengar suara gelak tawa dari arah depan. Haidar pun langsung mendekat ke arah tersebut. Ternyata Oral dan Layem. Mereka yang tengah masuk ke dalam apartemen. Haidar pun tertegun dengan kebersamaan mereka. Tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Hai, Mas! Sapa Oral begitu melihat keberadaan Haidar. Kalian dari mana? Tanya Haidar. Suaranya terkesan dingin. Kami dari jogging, Mas. Lari pagi di taman sana. Jawab Oral dengan ekspresi wajah yang begitu ceria. Oh. Tanggapan Haidar hanya seperti itu. Ia terlihat tak begitu senang. Kamu udah bersiap-siap berangkat ke kantor ya, Mas? Tanya Oral berbasa-basi. Karena ia melihat penampilan Haidar yang sudah rapi. Sudah mengenakan kemeja, lengkap dengan dasi yang melingkar di lehernya. Iya, ini tinggal sarapannya aja. Pagi ini kamu masak apa? Ya, Tuhan. Aku lupa tadi nggak pesen makanan, batin Oral. Anu, Mas. Aku tadi nggak sempet masak. Aku tadi langsung berangkat jogging. Soalnya, takut ditinggal sama Layem. Maaf ya, Mas. Terang Oral. Ia sangat merasa bersalah. Dan Haidar sebetulnya begitu kecewa. Bisa-bisanya Oral melupakan tugasnya. Tugas yang selama ini selalu antusias wanita itu lakukan. Tentu demi ingin menyenangkan suami. Sekarang aku pesenin makanan aja ya, Mas, buat kamu. Oral merogoh handphone dari saku bajunya. Gak usah. Cegah Haidar. Aku mau langsung berangkat ke kantor aja sekarang. Aku akan makan di sana. Oh ya sudah kalau gitu. Tanggapan Oral begitu santai.
Ia sama sekali tak tahu jika sebetulnya Haidar sedikit marah. Haidar segera masuk ke kamarnya. Ia mengambil tas kerjanya. Setelah itu, ia kembali keluar. "Aku berangkat dulu," pamitnya ke arah Orel. "Iya, Mas. Kamu hati-hati ya." Haidar tertegun. Orel hanya berkata demikian. Wanita itu tak berniat mencium tangannya seperti biasanya. Padahal selama ini kebiasaan itu selalu Orel lakukan. Haidar pun kecewa. Namun, ia tak mengungkapkan. Ia hanya segera pergi. Keluar dari apartemen, dan kemudian masuk ke dalam lift. Ia berbarengan dengan beberapa rombongan. Orang-orang yang juga menuju ke lantai bawah. 3 menitan, pintu lift akhirnya terbuka. Haidar dan semuanya pun keluar dari ruangan kecil tersebut. Haidar menuju ke mobilnya. Ia hampir mengemudikannya. Tiba-tiba ia ingat, handphonenya masih tertinggal di apartemen. Masih tertinggal di kamar. "Sial!" umpatnya. Ia pun turun kembali. Lalu berjalan dan masuk ke dalam lift. Dengan perasaan geram, ia terpaksa harus kembali ke apartemen. Lift terbuka. Haidar keluar dari ruangan kecil tersebut. Ia menuju ke pintu apartemennya. Menekan beberapa tombol password, lalu masuk ke dalam. Tap, tap, tap. Ia berjalan menuju ke kamarnya. Begitu sampai, cekrek. Haidar membuka pintu ruangan pribadinya tersebut. Sangat mengejutkan, ia melihat sesuatu di hadapannya. Melihat Orel dan Layam yang tengah berada di atas ranjang. Posisi Orel berada di atas tubuh Layam. Dan mereka terlihat sedang berciuman mesra.